Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang integral lagi. Ini adalah video ketiga tentang integral. Video pertama kita membahas tentang dasar-dasar integral. Integralnya integral tak tentu. Di video kedua kita ngebahas tentang integral tentu. Nah sekarang video ketiga kita membahas sifat-sifat integral tentu. Nah pastikan sebelum lihat video ini, kalian udah belajar video pertama sama video kedua, biar nanti bisa lebih gampang memahami yang video ketiga ini dan video-video berikutnya. Di dalam soal, kadang kita dihadapkan ke soal yang nggak pakai hitung-hitungan, atau hitung-hitungannya nggak rumit, hanya berdasarkan sifat-sifat integral saja. Kita hanya menggunakan sifat-sifat integral, terutama integral tentu. Nah, ada beberapa sifat-sifat integral tentu yang nanti bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah soal. Yang pertama, kalau kita punya integral dari A sampai A. A yang di bawah ini batas bawahnya, A yang di atas adalah batas atasnya. Sama batas bawah sama batas atasnya. Dari fx dx. Maka ini nggak perlu dihitung. Nggak perlu diintegralkan. Langsung aja jawabannya adalah 0. Misalkan kayak gini. Integral dari 2 sampai 2, 3x kuadrat dikurang 6x tambah 8 dx. Maka ini kita nggak perlu integralkan. Masukkan angka 2 di bawah, masukkan angka 2 di atas. Langsung aja jawabannya adalah 0. Sifat yang kedua, kalau kita punya integral dari A sampai B, K kali fx. K adalah konstanta, suatu konstanta dikalikan ke sebuah fungsi. Maka konstantanya ini boleh kita keluarkan. Nilainya sama aja dengan K kali integral AB fx dx. Jadi kita hanya mengeluarkan angka K-nya saja. Nah, sifat yang ketiga, kalau kita punya integral dari fx plus minus gx pada batas bawah A pada batas atas B dx. Nah, selama dia berupa penjumlahan atau pengurangan, ini juga sifat ini udah kita bahas juga pada dasar integral yang di video pertama. Kita boleh pisahkan kedua-duanya menjadi integral yang berbeda, integral AB fx dx plus minus integral AB dengan batas yang sama juga, AB, ini juga AB, gx dx. Kita boleh pisahkan. Yang keempat, sifat yang keempat. Kalau kita punya integral AB fx dx, misalkan nilainya adalah anggap M. Jadi jika integral AB fx dx nilainya M, maka kalau kita balik integralnya, batas atas sama batas bawahnya, kalau tadi yang bawahnya A, batas atasnya B, sekarang kalau yang bawahnya B, atasnya A, dengan fungsi yang sama. Jadi kita cuma melakukan pembalikan batas atas sama bawah, maka hasilnya akan jadi min M. Jadi ketika nilai batasnya kita balikan, atas jadi di bawah, bawah jadi di atas, maka hasil integralnya angkanya sama tapi tandanya berbeda. Kalau tadi M, sekarang jadi min M. Dan sifat yang kelima, kalau kita punya integral pada batas A sampai C dari fx dx, maka ini bisa kita pisahkan jadi dua buah integral dengan fungsi fx yang sama. Dari A sampai B, fx dx ditambah integral dari B sampai C, fx dx. Ini selalu tambah. Jadi kalau kita mau pisahkan A sama C-nya, maka jadi AB lanjut dengan BC. B ini adalah bilangan yang terletak antara A sampai C. Jadi A kecil dari B kecil dari C. Jadi B itu terletak antara A sampai C. Misalnya gini, contoh yang sifat kelima ini. Misalkan kita punya integral dari min 1 sampai 4 misalkan. Dari x kuadrat dikurang 5 dx. Misalnya gini. Maka ini bisa kita pisahkan. Terserah angkanya mau berapapun. Pokoknya antara min 1 sampai 4. Misalkan ada angka 1, maka bisa kita pisahkan. Dari min 1 sampai 1, 1 ini terserah ya. Nih, kita boleh pilih angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 0. Pokoknya antara min 1 sampai 4. Min 1 sampai 1, x kuadrat kurang 5 dx.
ditambah, maka batas berikutnya dilanjutkan dari 1 sampai 4. Jadi batas awalnya masih min 1, batas akhir atasnya adalah 4 juga. Sama kayak gini. X kuadrat kurang 5 dx. Oke, ini sifat-sifatnya. Sederhana sebenarnya. Oke, nah ketika kita ketemu soal, yang paling penting kita tahu sifat-sifatnya dan kita bisa menggunakan sifat yang tepat untuk soalnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Nilai integral 1/3 dari 3 fx dx adalah 12. Lalu integral 1/3 2gx dx sama min 6. Ditanya berapa integral dari 1/3 2fx tambah 3gx dx. Oke, kita diminta buat nyari ini. Ini kita pisahkan dulu. Sesuai dengan sifat-sifatnya, karena ini tambah, maka ini bisa kita pisahkan. Integral 1/3, oke, untuk 2fx. Karena 2 ini konstantanya, 2-nya boleh ke depan. Jadi 2fx dx. Ditambah, ini karena 3 juga konstanta, 3-nya boleh pindah ke depan. 1 sampai 3 gx dx. Oke. Yang diketahui itu 3fx. Ini sementara kita punyanya 2fx. Nah, untuk mencari berapa nilai integral fx saja, ya kita bisa dapatkan dari sini. Ini kalau kita uraikan, maka dia akan menjadi 3 integral 1/3 fx dx sama dengan 12. Oke, biar jadi fx saja, 3-nya pindah ke sana. Jadi bagi 3. Oke, atau kita bagi 3 kedua ruas. Ini dibagi 3, 3 depannya hilang. Integral 1/3 fx dx. Ini kalau dibagi 3 jadinya 4. Oke, yang ini juga sama. Integral 1/3 2gx dx, berarti 2-nya boleh pindah ke depan. 2 integral 1/3 gx dx sama dengan min 6. Nah, biar jadi integralnya saja, nggak pakai angka 2, maka kita bagi 2 kedua ruas. Integral 1/3 gx dx, min 6 kalau dibagi 2 hasilnya adalah min 3. Nah, kita tinggal masukkan angkanya ke sini. 2 integral 1/3 fx. Ini dia. Hasilnya adalah 4. 2 kali 4. Ditambah 3 kali integral 1/3 gx. Ini dia. Hasilnya adalah min 3. 8. 3 kali min 3, min 9. 8 kurang 9, min 1. Oke? Paham? Gampang. Yang ini ya gampang. Kita tinggal gunakan sifat-sifatnya saja. Nomor 2. Kalau seandainya paham, ini coba silahkan kerjakan sendiri dulu. Nomor 2 sama nomor 3. Nanti video di pause, kerjakan sendiri, baru lihat pembahasannya. Oke? Silahkan pause dulu. Oke? Kalau udah, kita bahas. Diketahui ada integral 0 sampai 4 fx dx, nilainya 2. Lalu integral 2 sampai 4, 2 fx dx, nilainya juga 2. Ditanya berapa integral dari 0 sampai 2. Kita punya batas-batas 0, 4, 2, 4, 0, sama 2. Oke, jadi yang paling kecil batas bawahnya adalah 0, yang paling besar adalah 4. Dan di antara 0 sama 4 ada angka 2. Oke. Karena sama-sama fx, maka kita bisa gunakan sifat yang terakhir tadi. Ini bisa kita uraikan. Integral 0 sampai 4 kita pilih yang batasnya paling panjang, batas bawah sama batas atas paling batas bawah paling rendah, batas atas paling tinggi. Integral 0 sampai 4 fx dx itu bisa diuraikan menjadi integral 0 sampai 2. Kenapa pilih angka 2? Ya karena angka 2 yang ada berikutnya. Selain 0 sama 4, ada angka 2 berikutnya. Fx dx ditambah integral 24. Oke, 02, 24. Sama aja dengan 04. Fx dx. Oke. Yang 02-nya ini yang ditanya. Yang ini udah ada 2 nilainya. Gimana dengan yang ini? 2 sampai 4. Nah, yang diketahui 2 sampai 4, 2 fx. 2 ini ya sama kayak tadi, boleh kita keluarkan. 2 integral 24 fx dx, nilainya sama dengan 2. Oke. Sama-sama dibagi 2, hasilnya integral 24 fx dx itu sama dengan 1. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. 04 fx. Ini dia. Hasilnya adalah 2. Tambah sama dengan integral 02, ini yang ditanya,
Integral 02 f(x) dx ditambah sama integral 24 f(x) dx. Ini dia, hasilnya adalah 1. Tinggal ganti sama 1. Jadi, integral 02 f(x) dx sama dengan satunya pindah ke sana, 2 kurang 1, 1. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Nilai integral AB 3x kurang 2 kuadrat 8. CB 3x kurang 2 kuadrat dx 5 dengan A kecil dari B kecil dari C. Oke, jadi batas paling rendahnya A, paling tingginya adalah C. Ditanya berapa integral AC 3x kurang 2 kuadrat. Nah, ditanya yang ini. Ini, ya karena ini batas paling bawah dan batas paling atasnya, ini bisa kita pisahkan nanti. Integral AC 3x kurang 2 kuadrat dx itu bisa dipisahkan menjadi integral AB 3x kurang 2 kuadrat dx ditambah integral BC 3x kurang 2 kuadrat dx. Oke? Ini udah ada nilainya. Nih, 8 nilainya. Tambah yang BC, integral BC juga udah ada. Ini integral, ini yang diketahui integral CB. Yang ditanyanya, integral yang kita pakai integral CB. B di bawah, C di atas, ini kebalik, C di bawah, B di atas. Kita bahas sedikit. Kalau integral CB sama dengan 3x kurang 2 kuadrat, dx, kok pakai sama dengan 5, maka kalau kita balik, ingat sifat integral yang tadi kita bahas, kalau dibalik menjadi BC dengan fungsi yang tetap 3x kurang 2 kuadrat dx, maka hasilnya adalah, kalau tadi 5, maka kalau dibalik jadi berapa? Min 5. Oke? Berarti yang integral B sampai C ini itu adalah min 5. 8 tambah min 5? 3. Oke? Soal nomor 4. Integral 51 f(x) dx 8. Integral 35 f(x) dx min 6. Perhatikan angkanya. 1, 5 sama 35 batas-batasnya. Berarti yang paling rendahnya adalah angka 1, kecil dari 3, kecil dari 5. Oke? Sehingga kalau yang integral 1, 5 f(x) dx bisa kita uraikan jadi integral 1, 3 f(x) dx ditambah integral 35 f(x) dx. Oke? Yang 1, 5 udah ada angkanya, 8. Yang 1, 3 ini yang mau ditanya, tapi ditanya nanti kebalik, 31. Cari dulu yang 1, 3. Integral 1, 3 f(x) dx ditambah integral yang 35, 3 di bawah, 5 di atas. Nih, pas. Berapa? Min 6. Kalau min 6-nya pindah ke sebelah, jadi berapa? 14. Jadi integral 1, 3 f(x) dx sama dengan ini 8, min 6 pindah ke sebelah jadi tambah 6, 14. Oke. Nah, yang ditanya bukan ini. Yang ditanya 3 di bawah, 1 di atas. Jadi kita tinggal balikan. 31 f(x) dx. Berarti kebalikan dari yang ini. Ini 13, ini 31. Dan kalau dia kebalikan, ini jawabannya 14, maka jawabannya adalah min 14. Oke? Nah, ini soal terakhir. Yap. Mudah-mudahan paham. Di video berikutnya, kita akan ngebahas tentang integral substitusi. Oke? Ada bentuk integral lagi, namanya integral substitusi sama integral parsial. Di video berikutnya kita bahas integral substitusi. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.